Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi rekan-rekan hebat dalam kegiatan podcast Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Kali ini kita kedatangan tamu ya, Bapak Dr. Rukiat MAG ya Pak ya. Beliau adalah seorang pengawas Kemenag ya Kabupaten Bogor. Beliau juga adalah seorang ketua MUI di Kecamatan Lewiliang ya Pak ya? Ya, insyaallah. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Iya. Nah, di hari ketiga Ramadan ini Pak ya, kita akan bincang-bincang sedikit nih Pak tentang apa sih Pak puasa itu apa ya Pak ya. Terus kenapa sih kita harus berpuasa tuh Pak? Gimana Pak? Ya, makasih Ibu dan makasih atas undangannya sehingga bisa ngobrol bareng di sini. Puasa itu kalau dari segi bahasa kan imsakun, menahan diri. Jadi kalau secara keseluruhan artinya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu. Jadi pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mencoba menahan diri, menahan amarah dan lain sebagainya ya, dari segala sesuatu yang emang udah digariskan. Iya. Ya dalam tujuannya adalah untuk mentaati Allah dan emang ya sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan kita hanya untuk menyembah. Dan puasa ini merupakan ibadah yang multifungsi. Masya Allah ya Karim, dengan berpuasa orang termotivasi untuk melaksanakan sholat. Iya Pak, betul, Dengan Pak. berpuasa kita termotivasi untuk tidak berbicara yang jelek dan lain sebagainya. Nah, Ya. Dengan berpuasa berdampak kepada kesehatan. Masya Allah ya Karim, Ibu sedikit mungkin saya ceritakan bahwasanya ternyata puasa ini merupakan bagian yang tidak terbantahkan dalam dunia kesehatan, membangkitkan suatu imun yang disebut dengan autolisis. oh ya, jadi ada hubungannya Pak ya dengan kesehatan gitu Pak ya? Jelas ada hubungannya di mana autolisis ini bangkit di jam 11 ketika alarm rapat berbunyi. Alarm rapat berbunyi maka autolisis berfungsi, dia memperbaiki sel, semua sel-sel yang sudah mati dan rusak dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki, dan perjalanan autolisis ini membutuhkan waktu 29 hari. Oh ya. Masya Allah. 29 hari dalam setahun ya Pak ya? 29 hari dalam maksudnya ketika kita Oh, berpuasa gitu. selama 29 hari maka tubuh kita udah kembali utuh. Jadi seperti kita tuh dicuci ya Pak ya, setiap tahun ya Pak ya. Betul. Oke, itu udah bagus sekali, apalagi kalau yang setelahnya itu rajin ya Pak ya. Betul. Rajin puasa sunat ya, Senin dan Kamis gitu ya Pak. Iya, Udah jelas betul. itu pasti Iya. udah sehat ya Pak ya. Uh-uh. Oke. Nah, kalau itu kan masalah kesehatan Pak. Betul. Kemudian Pak, ada nggak pengaruhnya nih makna positif tuh untuk perubahan diri Pak? Ya. Untuk emosi, untuk apa, ada nggak sih Pak itu pengaruhnya ke situ? Jelas puasa ini kalau saya katakan kalau untuk masalah itu merupakan tempat untuk pelatihan, ya. Tempat pelatihan untuk menuju ketakwaan, gitu. Dan dalam pelatihan itu ada paket puasa yang bisa menyebabkan kita bisa berubah. Itu sesuai dengan hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan maka dia akan diampuni dosanya ada yang terdahulu. Nah ini koma Ramadhana ini mendirikan Ramadan itu memiliki paket. Yang pertama paketnya berpuasa. Yang kedua mendirikan sholat sunnah, tarawih dan duhanya. Yang ketiga membaca Al-Qur'annya dan yang keempat sodakohnya. Nah ini 4 ini merupakan satu paket. Ketika kita berpuasa dan dengan tarawih, tahajud dan senantiasa sodakoh dan senantiasa ngaji, maka ini merupakan paketan yang akan Allah mengampuni dosa kita. Dan dengan mengampuni dosa kita, Masya Allah ya Karim, dampak yang lain adalah mawas diri. Gini Bu, ketika nanti zuhur kita berwudu, kita berkumur-kumur, tetangga kita yang di samping kita nggak apa loh kalau kita nelan air.
nggak ada yang hafal. Nggak ada yang tahu ya Pak ya. Cuma kita doang. Iya. Tapi nggak kita laksanakan, nggak kita lakukan. Begitu takutnya kita batal berpuasa. Betul. Nah, ya, Pak, ya. itu akan berdampak kepada begitu takutnya di bulan Syawal ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan yang Allah ketahui. Seperti itu. Jadi mawas diri ini perlu latihan, dan latihannya bagi Allah cukuplah di bulan Ramadan. Iya. Yang seharusnya nanti muttaqin ini adalah dapat beristiqomah mawas dirinya di bulan Syawal sampai Sya'bannya. Jadi kesuksesan Ramadan itu sebenarnya adalah di luar Ramadan, gitu. Dengan Setelahnya ya Pak ya. Dengan Setelah catatan, dari dengan catatan paketan tadi dilaksanakan. Seperti itu, Bu. Ya luar biasa sekali ya Pak ya makna dari puasa itu ya. Kalau misalnya kita benar-benar ya Pak ya melaksanakan apa yang diminta gitu ya oleh Allah itu ya Pak ya. Insya Allah. Nah, kemudian Pak, siapa aja yang diwajibkan itu Pak untuk puasa? Itu kan mulai dari anak-anak gitu Pak ya. Anak-anak itu mulai dari usia berapa? Kemudian sampai berapa gitu Pak? Kalau diwajibkannya itu ketika balik. Kalau diwajibkannya ya mulai dalam hitungan kewajiban itu ketika balik. Balik berarti seorang laki-laki yang sudah bermimpi atau mukallaf yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Perempuan berarti setelah haid. Itu diwajibkannya. Walaupun di kita harus ada yang namanya sebuah pembiasaan. Pembiasaan itu ya kalau saya berpikir di waktu TK pun sudah mulai diajarkan walaupun dalam hitungan paruh waktu atau setengah hari seperti itu. Oke. Ya. Bapak kan sebagai pengawas Kemenag itu untuk tingkat SD dan SMP ya Pak. Betul, ya. Iya. Berarti kalau SMP sudah full harus sudah semua ya Pak ya. Iya. Kalau SD itu bagaimana Pak? Pembiasaannya itu seharusnya itu kan tadi TK juga harus mulai dibiasakan. Itu paling setengah hari ya Pak kalau TK ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Pembiasaannya seperti kayak olahraga, Bu. Misalnya push up sekarang 5, besok 10, gitu. Besoknya 15, seperti itu. Pengalaman pribadi saya punya anak yang TK ya setengah hari, nanti besoknya ke asar. Alhamdulillah. Nanti pada akhirnya bisa sampai walaupun kita harus ngajak main dan lain sebagainya. Gitu. Gitu. Saya pikir untuk SD kalau dalam hitungan kalau dari TK sudah terbiasa, maka insya Allah SD itu udah terbiasa dengan berpuasa full 1 hari. Seperti itu. Nah, itu gimana Pak membiasakan anak agar terbiasa gitu Pak dengan puasa itu seperti apa? Untuk supaya terbiasa ya ini sangat tergantung kepada orang tuanya, didikan orang tua. Ya kalau orang tuanya sayang demi masa depan dia dan pembiasaannya mutlak, ya ketika bangun harus dibangunkan walaupun mungkin dengan dipaksa atau dirayu atau dengan reward. Ayo kalau kamu puasa dikasih 500.000 500 ya 5.000 nggak mungkin 500.000 ya Pak, kemahalan Pak. Tapi dengan catatan tuh Pak ya orang tuanya juga harus melaksanakan ya Pak ya, tentunya sudah memberikan contoh gitu. Ini khawatirnya orang tuanya belum apa gimana gitu, nanti diikutin anaknya gimana tuh Pak? Mutlak ya Ibu ya, bahwasanya yang namanya figur pusat daripada pembelajaran seorang anak di rumah itu ya bapak dan ibunya, itu udah mutlak. Anak akan rajin puasa manakala bapak dan ibunya berpuasa, itu udah mutlak. Kayak catatan tak terbantahkan. Anak dan ibunya rajin sholat, maka besar kemungkinan anaknya pun akan rajin sholat. Itu mutlak. Ya, berarti harus orang tuanya dulu ya Pak ya. Betul. Kalau udah orang tua menjadikan figur bagi anaknya itu akan lebih mudah ya Pak ya. Betul. Nah sekarang gini Pak, nah kan itu mulai ada pembiasaan ya Pak ya, pembiasaan dari SD. Nah ini dari Kemenag sendiri Pak, ada nggak sih Pak cara-cara atau biasanya kalau di itu suka ada sanlat ya Pak ya, kalau pas puasa itu pembelajaran kemudian ada sanlat. Nah ada nggak sih Pak program khusus dari Kemenag untuk mensukseskan ini sanlat tersebut, apa Pak programnya? Insya Allah ya Karim. Untuk Kemenag, untuk program sanlat sekarang kita udah membuat beberapa program ya. Walaupun ini berdasarkan kepada, mohon maaf nih sedikit mungkin
bukan promosi mungkin ya. Kita menyampaikan bahwasanya salah satu program kurikulum yang lagi booming di Kemenag itu kurikulum cinta. Kurikulum cinta, Pak. Itu kurikulum baru itu Pak gimana? Kurikulum yang mendampingi deep learning atau kurikulum yang untuk iya. sebuah program untuk pengembalian kepada keikhlasan beramal, ya. Di mana kurikulum cinta itu kan ada disebut dengan panca cinta. Ada 5 cinta. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada diri sendiri, yang selanjutnya cinta kepada lingkungan, ya. Seperti itu. Itu yang selanjutnya cinta kepada negara dan bangsa. Masya Allah. Ya, itu hanya ada di Kemenag ya Pak ya, kurikulum cinta itu Pak? Ya, dikeluarkan oleh Kemenag, yang kita harapkan ya bisa terimplementasi oleh semua petugas atau semua guru-guru yang ngajar di MI, Sanawiyah, Aliyah, termasuk mungkin guru PAI-nya. Iya, di semua di sekolah umum. Betul, juga ya Pak ya. Iya. Ya, Pak, itu cinta itu singkatan atau tadi Bapak bilang ada singkatannya nggak sih Pak? Nggak ada singkatan ya, asas dasar cinta. Dan ini hubungannya dengan sanlat sekarang, bahwasanya kita memulai dengan mencintai Allah, ya. Dimana sanlat sekarang itu kita harus memiliki program tujuan yang lebih mengarah. Tadi kembali bahwasanya kurikulum dari Allah melalui hadis Nabi tadi, bahwasanya yang namanya puasa itu harus berdampingan dengan membaca Al-Quran, sholat sunat, sodakoh, zikir, gitu kan? Ya, makanya dalam ketika kita membuat program sanlat itu, maka yang menjadi patokan seperti itu, tinggal bobotnya aja Bu. Misalnya ke SD kita tetap bahwasanya memberikan pembelajaran bahwasanya puasa itu adalah menahan diri, ya. Walaupun nanti mungkin untuk anak usia SD kadang-kadang dicukupkan untuk menahan diri dari makan dan minum saja, gitu. Mungkin jadi beda-beda dia, ya Pak ya. Nah, cuma nanti praktek di lapangannya, di samping berpuasa kita mengajarkan kepada kontekstual, ya. Jadi di mana kita akan lebih mengarah bagaimana anak supaya bersedekah, bisa ngaji dan terbiasa dengan sholat duhanya. SD biasanya berjamaah sholat duha 2 rakaat. Di samping itu nanti tadarus, baca Fatihah dan lain sebagainya. Saya pikir masih bisa untuk SD. Nah, implementasi yang lainnya ini merupakan beberapa ide dari teman-teman pengawas juga. Gimana kalau SD misalnya biasa 3 hari Bu ya. Rata-rata SD, SMP itu 3 hari. Ya, misalnya SD dengan mengadakan hari pertama bawa mie instan semuanya. Hari kedua bawa segelas beras. Hari ketiga bawa minyak misalnya segelas, dikumpulkan. Nah, setelah hari ketiga itu kita implementasi sodako, ya, ke beberapa daerah atau ke beberapa panti asuhan atau ke orang-orang yang sudah disepakati oleh guru-gurunya yang mana yang layak untuk menerima. Dan itu Bu, hasil pengalaman saya, anak terasa senang, dan itu pengalaman tersendiri ketika anak memberikan kepada, mohon maaf, orang yang membutuhkan, ya, kepada orang janda, kepada siapapun. Nah, itu saya pikir pada saat seperti itu keren banget. Ya. Iya. Nah, itu untuk SD. SMP lebih meningkat lagi. Di samping berpuasa, maka kita membiasakan diri SMP itu misalnya pengenalan bagaimana yang namanya puasa, menahan diri dari membicarakan orang lain, dan mulai ditambah lagi misalnya dengan sholat duhanya 4 rakaat, gitu. Dan tadi sodakohnya saya pikir ditambah lagi bisa dengan takjil. Jadi setiap level itu berbeda-beda ya Pak ya. Nah, itu berarti penekanannya tadi kepada ini ya Pak ya, terhadap sodakoh itu ya Pak ya, dan sholat ya tadi, sholat duhanya ya Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan hal seperti itu bisa ini Pak, bisa dijadikan pembiasaan ya Pak, walaupun bukan dalam sanlat ya Pak ya. Betul. Nah, ini mungkin sedikit saya pikir yang tadinya yang ada agak miss itu, menurut saya yang namanya program sanlat itu sebenarnya harus jadi program unggulan bersama. Sehingga ada yang namanya kerjasama intens antara guru dan orang tua. Saya sangat mengharapkan nih di Kabupaten Bogor nih, pada saat penerimaan siswa baru dan kumpul dengan guru-guru, dengan orang tua baru, mendingan di situ udah sampaikan bahwasanya kita ada program sanlat loh, gitu.
di mana sanlat ini pembentukan karakter. Iya. Gitu. Yang diantaranya adalah pandai berbagi dengan mempraktekkan tadi itu. Iya. Seperti itu. Yang selama ini kadang-kadang sanlat itu hanya sekedar plate aja, program yang Keharusan, kewajiban saja ya Pak ya, Gitu. itu ya. Kemudian Pak, jadi kata Bapak juga harus kerjasama dengan orang tua Pak, bukan hanya pihak sekolah ya Pak. Nanti betul, supaya ada bagaimana di rumahnya Pak ya. betul. Nah gitu ya. Luar biasa sekali ya rekan-rekan. Kita berbicara tadi tentang puasa, kemudian inspiratif kegiatan apa yang akan dilaksanakan di sekolah, baik itu level SD maupun SMP gitu ya. Mungkin Bapak untuk ini nih closing statement mungkin ya, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Saya jadi teringat dengan perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Dikatakan wa maqamuka haitsu aqamaka, dan kedudukan kalian di mata Allah bagaimana Allah menyibukkan kalian. Kalau kamu disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, berarti Allah mulai memuliakanmu. Kalau kamu disibukkan dengan sholat sunat, berarti Allah ingin dekat denganmu. Subhanallah. Kalau Allah menyibukkan kamu dengan sedekah, berarti Allah siap untuk mensejahterakanmu. Dan kalau Allah menyibukkan kamu dengan berzikir, berarti Allah senang menyebut namamu. Dan kalau Allah menyibukkan kamu untuk membicarakan orang lain dan bertemu dengan orang lain, berarti Allah mulai menjauhimu. Sedangkan kalau kamu didekatkan dengan menghitung-hitung harta, Allah mulai menghinakanmu. Seperti Masya itu. Allah, Tinggal kita berada di mana. ya Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak untuk kedatangannya Pak ya. Semoga kita bisa menjalankan puasa di tahun 1447 Hijriah ini dengan Amin. sebaik mungkin, lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Amin, ya Dan Allah. mudah-mudahan setelah ini ada ya Pak ya, ada dampaknya terhadap kita Insya Allah. setelah puasa gitu ya. Iya, Terima kasih Bapak Rukiat Sama-sama. atas kehadirannya ya Pak ya, atas waktunya. Oke, baik rekan-rekan Sapa Wargi, begitulah bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Rukiat, Ketua MUI di Kecamatan Lewiliang, sekaligus sebagai pengawas PAI ya, pengawas PAI di Kemenag ya Pak ya. Oke, baik. Sampai jumpa lagi Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.